Pandemi virus corona sekarang sudah mengkhawatirkan. Untuk itu Kabupaten Kudus melakukan pencegahan preventive manner untuk mencegah upaya penyebaran COVID-19. Nah guys, mulai dari pemberlakuan jam malam dan juga physical distancing di beberapa tempat di Kota Kudus, mulai dari fasilitas umum dan lain sebagainya, hotel dan lain sebagainya sudah diberlakukan untuk physical distancing dan pemberlakuan jam operasional. Bagaimana sih keadaan Kota Kudus saat physical distancing di hari Minggu yang biasanya Car Free Day banyak orang? Kita simak penelusuran YK Entertainment kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and share. Thank you. Oke guys, tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama bapak yang penjual tahu tentang dampak corona effect ya. Kali ini kita sama Mas Gojek dengan Mas siapa Mas? Haris Kanafi. Mas Ari. Iya, Mas Haris. Nah Mas, ini tentang corona effect nih Mas. Sejauh mana penurunan atau mungkin bahkan naik ya untuk orderan Mas? Naik apa turun Mas? Kalau orderan sih secara umum turun sih Mas. Turun ya? Turun. Berapa persen kira-kira? Kalau untuk persenannya sih hampir 50% lebih. 50% lebih. Ini dari pagi sampai dari jam 7 ini tadi saya hidupkan. Jam 7 kurang lah, sampai sekarang masih nol, belum ada dapat. Masih belum ada orderan. Belum ada orderan. Padahal di sini tidak ada driver lain. Cuma satu doang. Itu tidak ada orderan sampai saat ini. Kalau keadaan biasa gimana Mas? Keadaan biasa kalau untuk jam segini dari pagi biasanya sudah dapat 2 atau 3. 2 sampai 3 lah. Itu hari Minggu. Tapi sekarang udah ini udah ya kosong ini ya? Kosong masih. Nah kemarin kan dari pemerintah Kabupaten Kudus dalam tahap pendataan Mas. Nggak mungkin, nggak tahu, mungkin ada yang beberapa udah dikasih bantuan tunai. Kalau dari teman-teman ojek online sendiri, ada kabar nggak Mas? Kira-kira ada yang udah dapat bantuan dari Kabupaten Kudus atau mungkin ada yang baru didata atau gimana? Kalau untuk sampai saat ini, kemarin saya belum dapat informasi, saya pribadi dan teman-teman ya. Tapi kemarin tuh ada beberapa teman yang sudah dapat, itu pun dari Kapolres kalau nggak salah. Tapi itu pun hanya beberapa baru ya. Tapi nggak tahu kelanjutannya nanti yang lain juga dapat atau enggak, saya juga nggak tahu karena kemarin untuk yang dapat itu baru beberapa dan sempat di-upload di media lokal sini itu ada beberapa. Cuman itu nggak semua. Itu pun hanya berapa lah jumlahnya gitu. Kalau dari Pemkab sendiri saya belum dapat informasi kalau untuk ojek online ini dapat bantuan atau tidak. Tapi sampai saat ini saya belum dapat gitu. Dan teman-teman saya sendiri belum dapat. Harapannya Mas tentang corona effect ini apa aja sih? Mungkin dari segi bantuan dari pemerintah yang diharapkan itu apa dan berkelanjutannya gimana? Ya kalau dari masyarakat sih otomatis yang diinginkan bantuan ya secara tunai, memang bantuan tunai. Artinya tunai itu ya langsung lah, bisa berupa uang ataupun dengan berupa sembako. Kalau yang kemarin itu kan ada program seperti kayak prakerja atau apa, itu cukup sulit karena nggak semua orang memahami teknologi, apalagi untuk prakerja kemarin sistemnya online. Yang ikut daftar banyak, sedangkan kuotanya terbatas. Jadi ya seperti kayak undian, undian gitu. Nah, untuk yang bantuan dari pemerintah katanya untuk yang di desa-desa itu kan per RT. Sedangkan per RT itu kan ada kuotanya pasti, satu RT berapa kakak. Sedangkan untuk yang terdampak itu hampir semua. Ya harapannya ya untuk bantuan ya memang kalau dari masyarakat langsung saat ini ya memang mengharapkan tunai atau bantuan langsung, tidak usah dipersulit lah apalah, memang rawan riskan. Cuman untuk prosesnya itu harap dipermudah lah, jangan dipersulit gitu aja. Mungkin dari swasta udah dapat ya. Tadi kan dari Kapolres berarti dari pribadi ya, bukan dari APBD ya. Belum tahu itu dari pribadi atau dari instansi, saya juga tahu, tapi kemarin dari Kapolres gitu. Kalau untuk dari warga-warga setempat, warga lokal katakanlah pribadi, ada beberapa yang memberikan sumbangan dermawan itu ada. Cuman itu enggak semua sih, karena
pribadi kan pasti terbatas, yayasan juga ada. Ya, betul. Itu pun nggak semua dapat. Kemarin saya juga belum pernah dapat sih. Kalau dari Masnya ini udah berkeluarga, Mas? Belum. Belum. Tapi saya jadi kepala keluarga karena ayah saya sudah nggak ada. Oh, gitu ya. Nah, ini kan mau Ramadan ya. Kan pasti kebutuhan melonjak ya. Yes. Beli kebutuhan Ramadan dan juga mempersiapkan Idul Fitri. Kekhawatiran apa sih yang Mas pikirkan untuk waduh, ini kalau orderan kayak gini terus nanti bakal ini nih. Khawatirnya apa, Mas? Khawatirnya ya nggak bisa membeli kebutuhan untuk Ramadan dan Lebaran ini, Mas. Karena Ramadan pastinya untuk bahan-bahan kebutuhan naik. Sedangkan kalau untuk pemasukan satu harinya belum tentu kan, nggak tahu. Buat makan aja sehari ini sudah pas-pasan. Sehari itu cari uang 50.000 saat ini tuh udah berat, Mas. Apalagi untuk keluarga ya. Apalagi untuk Kalau untuk keluarga. pribadi mungkin Bisa. Kalau pribadi masih bisa, tapi ini di rumah ada ibu dan adik-adik saya itu. harus menafkahi. Iya. Kalau Ramadan kan pastinya kebutuhan kan agak meningkat lah nantinya. Tapi nggak tahu juga untuk saat ini nanti, soalnya kondisinya seperti ini. Mudah-mudahan ya cukup lah, Dicukupkan ya. dicukup-cukupkan. Paling ya memang nggak ada Lebaran kayak kemarin gitu. Ya. Untuk kan kemarin ada wacana, Mas, kalau ojek online itu dilarang. Ada perbedaan dua versi ya. Ojek online dilarang membawa penumpang. Yang versi satunya, yang satu versinya dari Dinas Perhubungan itu ojek online boleh membawa penumpang. Seandainya memang diperketat ojek online nggak boleh bawa penumpang, Mas, yang bakal diprotesin apa, Mas? Ya gimana ya? Memang dari segi untuk pencegahan memang itu perlu. Cuman ya gimana, memang kita Mencari nafkah. cari nafkahnya seperti itu, karena dari penumpang itu kita dapat tarif yang lumayan dari penumpang itu. Kalau cuma mengandalkan food, makanan atau berapa itu terbatas, Mas. Apalagi untuk saat ini rata-rata customer pesen food itu takut sendiri karena fobia. Masyarakat ini fobia karena kekurang tahuan mereka tentang corona ini, bagaimana antisipasinya, pencegahannya itu. Jadi mereka pesen food ataupun apa yang lain itu takut, mikir nanti takutnya drivernya membawa virus atau gimana dalam gitu. perjalanan. Ya apalagi ya nanti untuk dilarang mengangkut penumpang, wah tambah sulit lagi nanti, Mas. Tambah sulit ya. Food saja ini sudah sulit, food pengiriman barang sudah jarang, apalagi nanti untuk penumpang dilarang, nggak tahu nanti. Bakalan tambah pusing ya. Tambah pusing aslinya. Kalau bantuan dari pemerintah cair nih, Mas, kira-kira menurut Mas Aris ini besarannya per bulan itu berapa sih, Mas? Maksudnya harusnya gitu. Kalau Kadang kan ada yang uang 150.000 plus sembako. Nah, kalau kita kan berharapnya uang semua ya. iya sih. Tapi ya mau bentuk uang mau bentuk sembako, yang penting ada bantuan lah. Ada bantuan. Ya bisa mencukupi lah. Ya meskipun tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa. Kalau harapan per bulan itu ya, kalau rata-rata kan untuk makan, untuk kebutuhan makan lah, pokok itu kan makan paling enggak. Paling enggak itu kan kalau satu bulan itu rata-rata kalau keluarga itu kan ya bisa sampai 1 jutaan. Karena makan sehari berapa keluarga, tergantung jumlah keluarganya sih, Mas. Kalau sekarang saat ini kan satu hari itu paling enggak kan untuk belanja itu kan 50.000 lebih satu orang, satu keluarga loh. Itu untuk yang minim itu 50.000 lebih satu hari. Mas ini nggak takut, Mas? Kan ada himbauan dari pemerintah untuk stay at home, sedangkan kita mencari nafkah ya. Kita ini kan mencari nafkah untuk keluar, bukan kita menghiraukan buat pemerintah ya, Mas ya. Tapi untuk mencari nafkah untuk keluarga kita. Mas nggak ada rasa ketakutan barangkali untuk membawa penumpang was-was gitu, Mas? Kalau takutnya sih ada, Mas. Tetap ada. Cuman kan ya mau gimana lagi, memang di desa kebutuhan, memang profesi kita seperti ini, mau gimana lagi, kita mau cari kerjaan lain juga untuk saat ini juga sulit.
karena memang kondisinya seperti ini. Bahkan dirumahkan ya. Bahkan banyak yang dirumahkan, pabrik ditutup. Ya memang gimana, memang profilnya seperti ini. Harus dijalani. Cuman kita memang sudah berusaha untuk mengantisipasi supaya kalau memang nanti sekiranya ada hal-hal yang memungkinkan untuk misalkan nanti ada penumpang dari luar kota, ya memang kita antisipasi dengan cara ya misalnya pulang mandi, ganti baju, dicuci atau gimana. Terus kita juga setiap hari juga sedia hand sanitizer juga bawa ini. Komplit ya Mas? Komplit semua, hand sanitizer, sabun ada semua. Untuk jaga diri sebagai preventive manner kita ya. Iya, dan juga sering berjemur ya Mas, karena untuk virus itu kan ketika Kena panas. lewat droplet itu kan kalau kena panas kering hilang. Jadi kita sering-sering berjemur aja sih Mas. Jaket kita sering jemur kalau memang habis ngantar penumpang gitu. Gitu aja sih Pak. Nah, kita sedikit mau perluas Mas. Virus corona COVID-19 ini kan cuma 2% angka kematiannya. Sedangkan untuk virus MERS itu 35-37%. Menurut Mas sendiri berlebihan nggak sih untuk lockdown dan lain sebagainya? Sedangkan waktu pandemi virus MERS aja nggak sampai segininya. Menurut Mas sendiri ini aksi ini berlebihan nggak sih kayaknya? Kalau saya sih menganggapnya ya gimana ya, mungkin dari stakeholder itu sudah memikirkan lah untuk dilakukan lockdown ataupun karantina ataupun PSBB ataupun semacamnya, itulah pembatasan sosial itu kan pasti sudah diperhitungkan. Kalau memang itu diperhitungkan dengan matang dan memang demi apa istilahnya pencegahan sih, saya rasa sih nggak masalah. Cuman yang jadi masalah itu solusinya gitu. Betul. Solusinya saja itu. Kalau memang dilakukan lockdown, karantina, pembatasan sosial, terus solusinya untuk yang pekerja harian lepas ini gimana, yang memang bekerja untuk hari ini untuk makan besok, itu solusinya aja gitu loh. Mau digunakan sistem seperti apa kita manut, yang penting ada solusinya gitu aja gitu sih. Kalau menurut saya sih nggak berlebihan, karena memang untuk penularannya pun mudah, pencegahannya memang mudah. Cuman karena masyarakat banyak yang tidak tahu, banyak yang kurang paham dan juga kepanikan, jadinya seperti ini gitu. Jadinya seperti ini. Seandainya mereka tahu, paham pencegahan dan antisipasi, mungkin nggak sampai sepanik ini, karena mereka ya itu tadi belum sudah wah heboh sendiri gitu. Ya. Jadi terima kasih Mas Aris atas waktunya. Semoga pandemi corona cepat berlalu. Amin. Lebaran kita bisa happy kembali ya. Bisa panen Ramadan lagi. Ramadan ini harus kita berdoa bersama guys, agar virus corona segera musnah ya di Indonesia. Terima kasih Mas Aris. Untuk teman-teman ojek online, semoga orderannya makin nambah karena orang males keluar ya. Amin. Bisa order GrabFood dan lain sebagainya, bisa angkut barang juga ya. Angkut barang, penumpang, makanan lah. Semuanya masih, selama kita masih mampu, motor kita masih muat standar sesuai peraturan ya kita angkut. Ya, oke, terima kasih.